Halo guys, kembali lagi di channel Coco Marco. Hari ini gue pengen bahas satu benda yang harganya relatif murah dan sering dipandang sebelah mata sama bengkel body repair. Ya, kenapa gue bilang dipandang sebelah mata? Karena biasanya harga barang ini relatif murah. Terus mungkin setelah dipakai itu tertutup. Jadi mungkin bengkel body repair akan pikir ngapain cari yang mahal-mahal. Mau tahu benda apa itu? Jawabannya dempul. Ya, kenapa dempul? Jadi gua banyak survei ke bengkel body repair selama 4 tahun terakhir. Biasanya bengkel-bengkel body repair itu pasti akan banggain ke konsumennya, lihat ini gua punya base coat pakai merek A, pakai merek B, pakai merek C. Clear coatnya pakai A, B, C. Tapi belum pernah selama gua muter di bengkel body repair 4 tahun ini ada yang bilang, wih, gue pakai dempulnya merek ini. Belum ada, ya. Jadi menurut gue ini cukup unik ya. Jadi kalau kalian tahu, dempul ini meskipun relatif murah dan nggak kelihatan, tapi sering timbulin masalah dalam bidang pengecatan. Ya, masalahnya apa aja ya? Kurang lebih kita bisa bagi dengan 3 kategori. Yang pertama adalah mengkerut atau menciut. Jadi banyak dempul itu di pasaran di Indonesia itu yang setelah dipakai dia suka susut, dan ketika mereka susut dia akan narik base coat atau clear coat di atasnya. Jadi masalah shrinkage atau penciutan. Yang kedua adalah masalah mapping. Kita sebut mapping ini istilah yang kita sebut kalau misalnya setelah didempul, diamplas, terus di sampingnya itu ada seperti pulau. Ketika dicat, pulau itu akan kelihatan. Ini disebut dengan istilah mapping. Mapping ini disebabkan oleh karena dempul itu tidak menempel dengan baik, ya. Yang ketiga itu adalah peroxide bleeding. Apa itu peroxide bleeding? Ketika kita campur dempul, biasa kan ada hardener tuh, ya. Kadang-kadang tukang mau kerjanya cepat, body repair mau kerja cepat, hardenernya ditambahin lebih banyak dengan pikiran mungkin kalau lebih banyak hardener lebih cepat kering. Tapi ini sebenarnya satu pola pikir yang salah. Karena ketika kita tambah hardener berlebihan, hardener ini yang tercampur dengan dempul tidak bisa bereaksi. Jadi hardener ini berlebihan, ketika ntar kita sanding, ketika kita amplas dan kita painting, akan kelihatan seperti berdarah. Jadi mungkin kalian yang di body repair kalian lebih paham lah ya, maksud yang saya ngomongin ya. Oke. Nah, dempul sendiri dibagi jadi 2 kategori ya secara umum, yaitu dempul CHPO dan dempul BPO. Apa tuh bedanya? Dempul CHPO itu singkatan dari chloroform hydrogen peroxide, ya, CHPO, Charlie Hotel Papa Omega. Dempul ini punya sifat curingnya lebih lama. Jadi dia curingnya memang tidak cepat. Biasanya dipakai mungkin kalau misalnya bidangnya itu luas, ya, seperti permukaan bus, ya. Memang kalau misalnya memang kalian butuh dempul yang curingnya lama, kalian bisa pakai CHPO, ya. Ada satu dempul lagi yang namanya BPO, itu benzoyl peroxide, ya, benzoyl peroksida. Dempul ini biasanya umum dipakai di spot repair. Jadi kalau kalian di bidang bengkel asuransi yang butuh paintingnya cepat kering, dempul BPO sebenarnya lebih cocok, ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau dempul curingnya lama itu jelek, dempul curingnya terlalu cepat itu jelek. Tergantung kebutuhan kalian. Ketika kalian mau aplikasi dempul ini, bidangnya seperti apa, proyeknya seperti apa, ya. Oke. Nah, hari ini gue mau perkenalkan satu buah produk, ya, yang menurut gue ini benar-benar sangat luar biasa, ya. Ini adalah U-POL punya dempul pati extra soft, ya. Ini hardenernya. Jadi U-POL ini, dempul ini datangnya tidak dalam bentuk kaleng, ya. Nanti saya jelasin. Oke. Apa bedanya ini dempul U-POL ini dengan dempul merek-merek lain? Ya. Nomor 1, dia 0% shrinkage. Berarti dempul ini setelah dipakai tidak bisa menciut. Ya. Mungkin kalian tidak percaya atau kalian bingung. Saya sarankan kalian beli 1 tiup, coba sendiri, nanti kalian akan lihat bedanya dengan dempul-dempul lain di pasaran, ya. Jadi 0% shrinkage.
Sering case ini yang saya bilang masalah paling umum dalam dunia body repair, dan ini sangat mengganggu sekali pasti ya. Kalau misalnya dempul itu setelah kita aplikasi dicat, nanti habis 1 bulan 2 bulan tiba-tiba dia menciut, hasil pengecatan kita dikomplain oleh customer, itu seperti bom waktu. Kalau misalnya kita ngecat mobil orang, kita handover ke dia, setelah berapa bulan dia akan balik lagi komplain ya. Oke. Nomor 2, dempul ini non reaktif. Non-reaktif itu berarti ini sangat user friendly terhadap solvent-solvent yang ada di pasaran. Ada beberapa dempul yang kalau misalnya dipakai di primer surfacer atau dipakai solvent di base coat, itu bisa bereaksi. Dempul ini non-reaktif. Ya. Oke. Ketiga, dia punya adhesion. Adhesion itu perekatan, daya rekatnya itu sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya kalian membandingkan perekatan dempul bagus apa tidak, kalian coba cari panel aluminium. Ya, ini yang saya pelajari. Panel aluminium tidak semua dempul bisa nempel. Ya, jadi kalian cari panel aluminium, kalian coba ini diaplikasikan, lalu kalian pakai dempul yang kalian pakai sekarang di bengkel, merek apapun itu, kalian langsung aplikasi di aluminium. Nanti setelah berapa saat kalian coba lihat daya rekatnya mana yang lebih bagus. Kalau misalnya perekatannya itu bagus, masalah mapping atau yang kita sebut pulau-pulau itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, oke. Ketiga, produk ini sangat bagus. Kita ngomong shelf life. Shelf life itu daya simpannya. Daya simpannya itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi bayangkan dempul-dempul biasa yang di dalam kaleng itu shelf life itu kurang lebih sekitar 6 bulan dari tanggal produksi. Ya, setelah sampai di pasaran mungkin sisanya mungkin 3 bulan atau 4 bulan, karena kan ada disimpan di toko, ada disimpan di bengkel, kurang lebih 3 atau 4 bulan. Dempul U-POL ini bisa tahan sampai 4 tahun. Ya. Oke. Berikutnya, kalau kalian lihat bentuknya, ya, ini seperti tube atau plastik. Ini bisa dibuka. Ini dempul dengan packaging seperti ini bisa habis 100%. Berarti dia tidak ada sisa. Sedangkan kalau kita pakai dempul yang model kaleng, biasanya selalu ada sisa-sisa yang susah diambil. Ya. Oke. Lalu beda berikutnya. Dempul ini dempul universal, ya. Dia dapat nempel langsung di permukaan metal atau plastik. Jadi ada beberapa dempul yang kalian harus epoxy primer dulu untuk mencegah dia supaya karetnya nggak bangun. Baru setelah di epoxy primer kering, baru kalian aplikasi dempulnya. Dempul ini tidak perlu pakai epoxy primer, bisa langsung direct to metal, langsung gigit. Dan dia juga ada anti korosi, jadi dia bisa mencegah karat. Oke. Lalu kalian mungkin tanya, curing time-nya atau waktu keringnya berapa lama? Kalau di kondisi seperti Indonesia dengan panasnya kurang lebih 30 derajatan, perkiraan kurang lebih antara 7 sampai 10 menit. Jadi itu lumayan cepat karena ini adalah dempul BPO ya. Dempul yang curingnya lebih cepat dari dempul CHPO pastinya. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau kalian lihat ini adalah dempul, ada tulisannya di sini pinhole resistant. Pinhole itu apa? Ketika kita ngecat, kadang-kadang setelah di base coat, di clear coat, ada hasil seperti bintik-bintik halus, seperti kawah-kawah, lubang-lubang. Itu kadang-kadang disebabkan oleh dempul. Dia nyerap, atau mungkin proses waktu menciut dia akan narik sebagian dari kimianya. Ya, jadi menurut saya dempul ini tuh benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi ini mungkin kalau gue boleh bilang dempulnya dempul sultan, ya. Harganya nggak murah, ya. Tapi kalau kalian coba sekali aja, nanti kalian tahu bedanya apa. Oke. Lalu yang paling luar biasa dari dempul ini ketika mereka bikin produk ini ya, benar-benar sangat pintar sekali. Kalian tahu ketika kita ngaduk dempul, kadang-kadang kita nggak tahu ambil dempulnya berapa gram. Lalu ketika disuruh pakai hardener 2%, itu berapa gram sebenarnya? Kan kadang-kadang kita ambil dempul kan cuma sedikit, cuma 100 gram, ya kan? 2%-nya 2 gram. Tapi di bengkel, apakah tukang benar-benar timbang? Belum pernah saya lihat tukang dempul nimbang dempul.
Jadi masalah yang terjadi adalah bisa jadi hardenernya terlalu sedikit, dan yang lebih sering terjadi hardenernya kebanyakan. Ketika hardenernya kebanyakan, itu masalah peroxide bleeding keluar. Ya, oke. Jadi saya bilang kenapa ini dempul sangat pintar sekali. Ya, saya kasih lihat ya. Ini kita siapin satu HVS kertas. Oke. Ini kita buka. Oke. Lalu ini hardenernya. Oke. Ketika U-POL membuat ini, dia sudah memperhitungkan cara penakarannya. Jadi cara penakarannya seperti apa? Jadi kalau misalnya ini mungkin saya aplikasi dulu ya. Jadi kalian bisa lihat, jadi nggak bingung. Oke. Saya pindahkan dikit ya. Oke. Ini kalian lihat ya. Kalau misalnya kalian keluarkan dempul sepanjang ini, hardenernya kalian bikin sama aja panjangnya. Ya, kalau dempulnya itu keluar setengah dari ini, berarti hardenernya hanya setengah aja. Kalau ini panjangnya 2 kali lipat, berarti hardenernya, pokoknya hardener dan dempul ini harus sama panjang. Oke, kenapa seperti gitu? Oke, salah satu alasannya adalah mereka sudah bikin ukuran dari hardener ini itu 2% dari besarnya lubang ini. Ya, jadi kalau lubang ini kurang lebih mungkin sekitar 2 cm, berarti ini 0,04 cm. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa langsung takar dempulnya seperti begini, berarti tidak ada cerita kalau dempul itu bisa kurang atau lebih. Ya, jadi menurut saya ini salah satu faktor yang mungkin ya orang anggap remeh ya, tapi cara penakaran itu menurut saya itu penting banget, karena kelebihan atau kekurangan penakaran itu bisa beresiko fatal ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong soal harga ya. Dempul ini saya panggil ini dempul sultan ya. Dempul sultan karena harganya ini jauh lebih tinggi daripada harga di pasaran ya. Satu tube ini beratnya kurang lebih sekitar 1,5 kilo ya. Untuk harga nanti kalian bisa DM atau WA ke saya, nanti saya kasih tahu harganya. Tapi yang pasti harganya itu bisa berkali-kali lipat daripada dempul biasa ya. Oke. Tapi dengan harga yang sekian kali lipat, saya juga pelajari ya, saya udah survei ke beberapa bengkel. Ternyata komposisi pemakaian dempul harganya, costnya ya, dibandingkan dengan harga jual kurang lebih sekitar 1% sampai 2% ya. Jadi misalnya gini, kalau kalian jual untuk repainting satu panel ya, anggap harga jual ke customer kurang lebih sekitar 1 juta ya. Pemakaian dempul umum yang dipakai oleh bengkel rata-rata kurang lebih harganya 50.000 ya. 50.000 di satu panel itu kalian tidak mungkin pakai 1 kilo ya. Kita anggap pakailah 100 gram ya. 100 gram dari 50.000 berarti kan 10% ya. 100 gram dari 1 kilo. Oke. Berarti kan 10%. Berarti kalau misalnya dempul yang kalian pakai harganya 50.000, berarti kan kalian hanya pakai 5.000 rupiah untuk satu panel. Oke. Berarti kalau 5.000 dibagi dengan 1 juta harga jual kalian, itu hanya 0,5% ya. Tapi bayangkan, gara-gara 0,5% atau 1% dempul ini yang nggak kelihatan, ketika kita painting banyak masalah yang keluar ya. Pinhole ya kan, ada mapping, ada peroxide bleeding, ada masalah penciutan, shrinkage.
Ngeselin nggak? Kalau menurut gua ini resiko yang tidak perlu diambil, ya. Tapi balik lagi, dempul ini juga mungkin nggak untuk semua bengkel. Saya yakin, karena pasti ada bengkel yang berpikir, dempul yang gua pakai selama ini fine-fine aja, nggak ada masalah juga. Go ahead, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian benar-benar care about quality dan kalian tahu ada masalah banyak di masalah dempul, saya sarankan kalian coba 1 tube aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1 tube itu nggak bikin saya kaya, juga nggak bikin kalian miskin. Tapi rasa penasaran itu pasti hilang. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kalau misalnya kalian perlu bertanya apapun, silakan WA atau DM saya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke? Thank you.